Tuhan Yesus mengalir di setiap hati. Tuhan, kami bersyukur Engkau membimbing kami Tuhan hingga hari ini. Terima kasih. Tanpa Engkau membimbing kami Tuhan, kami tidak mungkin bisa sampai hari ini berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur saat ini dan memuji kebesaran-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mohon pimpinan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Kami perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalan, tuntun, bimbinglah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sampai hari ini kami hidup oleh karena kebaikan-Mu. Semua pemirsa sekalian ada karena anugerah dari Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan beri. Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bimbing setiap kita. Karena Bapak Ibu sekalian adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia menerima kita, Dia mengajari kita, Dia mengangkat kita menjadi milik pusaka kesayangannya. Tuhan Yesus, hari-hari hidup kami ini yang Kau masih berikan, biarlah kami hidup terus dalam pimpinan dan bimbingan-Mu, belajar taat akan kehendak dan firman-Mu. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mampu melangkah. Kami perlu Engkau, bimbing langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkah kami setiap hari. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, bimbinglah setiap kami. Nyatakan Tuhan kebaikan-Mu, selamatkan tiap jiwa-jiwa. Siapa yang merasakan kasih Tuhan saat ini? Saya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, masuk minggu yang baru. Sebentar Pastor mau share satu kata, neraka. Apakah Tuhan menciptakan neraka?
Jawabannya adalah iya. Yuk, kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Biarlah firman saat ini memberkati rohani pemirsa sekalian, menyembuhkan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan membawa setiap kita menjadi manusia-manusia rohani yang kuat bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bersama sahabat ibu sekalian untuk mendasari pernyataan Pastor ini tadi bahwa siapa yang menciptakan neraka? Bagaimana keadaan neraka? Untuk siapakah neraka itu? Bagaimana supaya manusia tidak masuk neraka? Mari melihat firman Tuhan ayat demi ayat. Selamat mendengarkan. Yang pertama dari Kolose pasal 1, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-16. Ya, Pastor akan membacakan bagi pemirsa sekalian terkasih sabda firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari sini Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tadi Pastor katakan bahwa neraka itu ada. Siapa yang menciptakan neraka? Jawabannya adalah Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat neraka itu untuk siapa? Matius 25 ayat 41. Kita maju sekarang melihat, sudah tahu bahwa neraka diciptakan Tuhan. Untuk siapa neraka itu? Matius 25 ayat 41. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi, kita melihat Matius 25, Bapak Ibu sekalian, neraka itu untuk malaikat-malaikat, untuk iblis. Di sana ada api kekal dan orang-orang terkutuk yang mengikuti iblis. Kita maju sekarang 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Baik. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi beberapa bagian firman ini menegaskan dan meneguhkan iman kita sebagai orang Kristen yang percaya Bible, bahwa neraka itu untuk malaikat-malaikat yang akan dilemparkan di sana. Jadi gambaran tentang
Di neraka, iblis menjadi penguasa, iblis menjadi penyiksa. Itu semua adalah mitos. Karena neraka adalah tempatnya iblis dan malaikat-malaikat itu dihukum, disiksa. Kadang-kadang memang mitos itu justru berbanding terbalik. Kalau saudara mungkin pernah waktu masa kecil, atau mungkin di zaman ini ada yang pernah menyampaikan juga bahwa nanti neraka, iblis menyiksa manusia. Lalu misalnya manusia itu di muka bumi pernah nyolong, nanti menurut mitos ini yang pastor katakan, nanti dipotong tangan yang nyolong itu pakai gunting. Lalu pastor kasih sebuah ilustrasi, mudah-mudahan memberi pencerahan. Kalau dipotong pakai gunting, gunting itu kira-kira mereknya apa? Lalu saudara-saudara, katanya kalau dusta, ini mitos. Nanti lidahnya disetrika. Kalau disetrika, pencerahan ini renungkan, setrikanya merek apa? Ayo. Itu mitos yang berkembang mungkin dari abad ke abad, tetapi Bible sebagai dasar iman Kristen, perkataan Tuhan Yesus, bahwa neraka itu ada. Neraka Tuhan menciptakan, tapi neraka untuk malaikat-malaikat yang jatuh, iblis-iblis, dan orang-orang terkutuk yang mengikut iblis. Abdi iblis, hamba iblis, pengikut iblis, anak iblis. Tuhan tidak mau sebetulnya hal itu. Karena neraka dibuat untuk malaikat-malaikat dan iblis. Tapi begitu menyedihkan kalau ada orang-orang yang terkasih, manusia-manusia, ciptaan Tuhan yang begitu mulia, memberi diri menjadi pengabdi iblis. Ada judulnya, itu film-film Indonesia itu, pengabdi iblis, pemuja iblis. Wah, serem. Iya, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana keadaan neraka? Kalau saudara lihat di dalam seperti contoh 2 ayat, Markus pasal 9 ayat 44 dan 46. Keadaan neraka di sana, api yang menyala-nyala dan ulat-ulat tidak mati. Di sana apinya itu menyala. Renungkan hal ini Bapak Ibu sekalian, neraka bukan mitos. Neraka adalah firman Tuhan, kebenaran yang perlu semua orang tahu, termasuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dengarkan ini. Dan juga kepada anak-anak Tuhan Yesus, miliki pemahaman ini. Bapak Ibu sekalian terkasih, jadi sudah jelas bahwa neraka itu ada. Tuhan menciptakan neraka. Neraka itu untuk tempatnya iblis dan malaikat-malaikat jatuh dan penyembah-penyembahnya. Ya, kalau saudara-saudara bersekutu dengan iblis, dunia kegelapan, belajar sihir, ilmu hitam, intinya hal-hal yang menentang daripada firman Tuhan, hari ini bertobatlah Bapak Ibu sekalian. Bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Berbaliklah dari jalan-jalan yang salah. Orang-orang yang mengamalkan kekayaan dari pesugihan, bersekutu dengan iblis. Orang-orang yang memakai ilmu-ilmu kegelapan. Saudara-saudara sekalian, tinggalkanlah semua itu. Datanglah demi keselamatan jiwamu kepada Sang Firman ini, saudara-saudara. Bapak Ibu terkasih, inilah kondisi neraka. Ya, kalau ada orang yang masih mengandalkan ajimat-ajimat, ada orang misalnya ke dukun gitu dan meminta santet atau apa ya,
Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tadi ada kasih komentar tentang dukun, opo-opo, ajimat. Orang Kristen tidak punya jimat-jimat. Orang Kristen tidak punya ajimat. Orang Kristen, dia adalah milik Tuhan Yesus. Orang Kristen itu mengandalkan Tuhan Yesus. Bahkan semisalnya ada sebuah keadaan gelap malam, orang Kristen itu hanya berkata, dalam nama Yesus. Atau yang pastor sering pakai dalam teks Inggris, in Jesus name. Karena orang Kristen percaya, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus, kegelapan dalam hati akan ada terang Kristus itu menyala. Bapak Ibu sekalian, maka pastor mengajak seluruh pemirsa sekalian, ini ramai, paling sedikit ada 5.000 orang sedang live streaming bersama-sama. Mari kita hidup takutlah kepada Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata, takutilah dia. Dia ini D-nya huruf besar. Dia itu adalah Tuhan. Mari kita hidup hari ini yang berkesempatan mendengarkan sabda firman Tuhan. Jangan meremehkan neraka. Neraka bukan hoax. Neraka itu ada. Neraka itu diciptakan untuk malaikat dan iblis serta pengikut iblis. Keadaannya di sana api yang menyala-nyala. Jadi jelas ya, neraka tempat untuk malaikat dan iblis dan pengikutnya. Neraka bukan kerajaan iblis. Justru neraka itu tempat iblis disiksa. Dan kita patahkan mitos-mitos yang mungkin masih nyantol di pikiran, bahwa di neraka iblis itu seolah-olah pegang tombak. Wah, dia punya pemerintahan kerajaan. Dia itu menyiksa manusia. Kalau iblis menyiksa manusia, berarti iblis jadi bos di neraka. Bible tidak bilang begitu. Bible berkata, di neraka iblis itu disiksa. Maka saudara-saudara kita, jangan menjadi pengabdi iblis. Jangan menjadi anak setan. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus, hidup takut kepada Tuhan Yesus, dan biarlah engkau menjadi pribadi yang diselamatkan dari api neraka karena Tuhan Yesus. Sekarang kita maju, bagaimana caranya agar manusia terluput dari api neraka yang begitu mengerikan. Tidak ada cara lain. Tidak ada istilah suap. Tidak ada istilah KKN. Hanya satu caranya agar manusia diluputkan dari api neraka. Kitab suci saya mengajarkan di dalam Yohanes pasal 3. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Amin.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu surga. Tapi hukuman kekal, kengerian kekal, kematian kekal itu neraka. Karena begitu besar kasih Elohim kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang, berbondong-bondong, berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia yang datang kepada putra Elohim, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, mereka diluputkan dari api neraka, diluputkan dari siksa kekal, diluputkan dari keadaan mengerikan setelah kematian yang fana. Mereka diberikan hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Inilah cara supaya manusia diluputkan dari api neraka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Engkau diselamatkan bukan oleh perbuatan baikmu, bukan oleh titelmu yang banyak, bukan oleh hartamu, tapi oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada istilah KKN, tidak ada istilah suap menyuap. Satu saja kuncinya, passwordnya, jalannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa sampai di kerajaan Bapakku di surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Perhatikan, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka, manusia tersebut, diluputkan dari hukuman, tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Hukumannya ini bukan 20 tahun, tetapi kekal, dibakar di api neraka. Jangan main-main. Neraka 5 menit saja dibakar. Coba pasang api di badan, mana ada yang tahan? Ini barang siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus, Bible berkata, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Elohim, Bapa surgawi. Satu ayat lagi Bapak Ibu sekalian untuk meneguhkan setiap hati. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah firman Tuhan ini kalau kita dengar, kita teruskan yang Tuhan firmankan kepada anak, istri, suami kita yang terkasih. Setelah itu kepada kerabat, orang-orang terkasih yang kita kasihi. Biar mereka juga mendengar firman ini. Mereka perlu menerima Tuhan Yesus supaya diluputkan dari api neraka, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Saudara dan saya
sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Dan jaminannya, kalau kita misalnya tidak sempat bertemu tatap muka di dunia ini, nanti kita akan bertemu di kekekalan di rumah Bapa surgawi. Karena Tuhan memberi jaminan, dan saya percaya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Hore, 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 hore. Saya memperoleh hidup yang kekal karena bukan kekuatanku, bukan hebatanku, tapi karena janji firman Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya di firman-Mu, hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Anak Tuhan Yesus belajar dengar-dengaran. Anak Tuhan Yesus belajar taat pada firman-Nya. Kalau kemarin belum taat, hari ini belajar lebih taat. Kalau hari sudah taat, besok kita mau tetap bertekun dan setia. Kiranya renungan ini memberkati seluruh pemirsa sekalian. Dan pastor ini berdoa, hidup kita yang Tuhan berikan ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita semuanya baik, sehat, dan menjadi saksi. Dan biarlah Bapa di surga yang disenangkan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kuasa firman Tuhan, benih surgawi ini tertabur di hati pribadi yang sangat subur, sehingga benih ini tumbuh, memberi kekuatan, buah-buah roh, kesehatan, damai sejahtera di setiap hati pemirsa dan seisi keluargamu. Selamat masuk hari yang baru, selamat melayani pekerjaan Tuhan, selamat bekerja, dan pekerjaanmu itu biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Siapa yang diberkati? Saya. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati tubuhmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, studi anak-anakmu, diberkati oleh Tuhan. Amin. Senang banget saudara-saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. 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 Shalom. Dadah.